Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Febri Alexander dari kelas manajemen 4G dengan NIM 2003102299. Di sini saya akan membuat tugas praktikum kedua dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang PT Bakso Gondrong. Business Offer. PT Pentol Gondrong. Founder bisnis Andi Febri Alexander. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Brand Pentol Gondrong merupakan salah satu usaha yang dirintis sejak tahun 2017 oleh Andi Febri. Ide awal berdirinya Pentol Gondrong berawal dari melihat potensi pasar di Madiun yang ramai dengan target pembeli. Outlet sekarang lebih dari 120 outlet cabang tersebar di seluruh Indonesia. Latar belakang. Pentol merupakan sebutan untuk jajanan tradisional serupa seperti bakso yang memiliki kandungan dagingnya lebih sedikit. Terkadang pentol hanya terbuat dari tepung kanji atau panganan serupa yang dibuat hanya dari tepung kanji, biasanya disebut cilok. Pentol banyak dijual oleh pedagang kaki lima atau pedagang keliling lainnya. Pentol jarang dijual di warung atau tempat makan lainnya. Para pedagang pentol banyak dijumpai di kawasan sekolah, pasar, pabrik, universitas, dan tempat-tempat keramaian. Pentol gondrong. Pentol gondrong merupakan produk makanan dengan berbahan dasar tepung dan daging dengan sentuhan saus, daun bawang, dan bawang goreng. Pentol sangat cocok sebagai teman untuk makanan, pendamping mengobrol dengan teman, dan memberikan rasa kenyang tanpa harus makan nasi. Komposisi bahan. Komposisi bahan. 250 gram tepung tapioka, 250 gram tepung terigu. Bumbu, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh merica, garam secukupnya, dan 1 saset penyedap. Keunggulan dari pentol gondrong. Yang pertama, pentol gondrong harganya terjangkau. Jadi, setiap lapisan masyarakat bisa menikmati nikmatnya pentol gondrong. Yang kedua, sudah halal MUI dan sudah BPOM. Yang ketiga, memiliki kandungan makanan yang terjamin mutunya. Jadi, PT Pentol Gondrong ini sangat memperdulikan kualitas bahan-bahannya maupun kualitas kebersihannya di lingkungan tempat pembuatannya. Seperti itu. Dan yang keempat, aman dikonsumsi semua orang. Jadi semua orang tidak ada bahayanya atau tidak ada yang perlu diragukan dari mengonsumsi pentol gondrong karena pentol gondrong ini terbuat dari bahan-bahan premium dan diperhatikan cara pembuatannya. Jadi dijamin lezat, nikmat, dan higienis. Dari packaging. Pentol gondrong. Packaging dari pentol gondrong menggunakan mangkuk kertas karena menurut kami dengan packaging tersebut mudah dibawa dan cocok langsung menjadi tempat makanan. Jadi kita tidak perlu repot-repot membawanya. Jadi kita misalnya ingin makan di jalan, pinggir jalan, naik motor sambil makan, bisa. Tinggal buang seperti itu. Jadi sangat mudah sekali dimakan. Dan tidak membuat ribet seperti itu.
Logo branding. Desain logo kami menggunakan software CorelDRAW karena software tersebut sangat mempermudah membuat desain logo. Analisis SWOT. Kekuatan. Kekuatan dari pentol gondrong yaitu harga yang terjangkau. Dengan harga 10.000, kalian bisa menikmati lezatnya pentol gondrong seperti itu. Dan yang kedua, bisa dinikmati dari semua kalangan, dari anak kecil, dewasa, bahkan hingga orang tua pun bisa merasakan nikmatnya, lezatnya pentol gondrong ini. Dan yang ketiga, branding dari kemasan menarik perhatian. Jadi, sebelumnya, kalau kita ingin membeli suatu produk, sebelum kita mengerti rasanya, mengetahui rasanya, tidak mungkin kita hanya membayang-bayangkan saja kalau belum dibeli. Jadi, kita agar konsumen itu tertarik, kita membuat desain logo yang menarik perhatian. Jadi, ketika orang melihat, orang tertarik membeli, bukan dari pentolnya dulu awalnya, tapi karena branding dan kemasan yang menarik perhatian. Kelemahan. Banyak pesaing dengan pedagang biasa. Ya, banyak pesaing dengan pedagang biasa. Banyak pedagang yang menjual bakso tanpa brand di sekitaran Madiun dan seluruh kota Indonesia. Seperti itu. Daya tahan produk tidak lama. Memang karena kami makanan jadi. Jadi tidak bisa dipergunakan untuk lama-lama. Dan yang ketiga, tidak bisa untuk ekspor. Seperti itu. Peluang. Peluangnya yaitu, pertama, dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berdirinya pentol gondrong ini merupakan UMKM yang telah membantu memperkerjakan atau membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar atau bahkan masyarakat seluruh daerah-daerah di Indonesia. Dan yang kedua, dapat terus melakukan inovasi terus-menerus. Karena kami selalu memberikan inovasi terus-menerus di setiap bulannya. Jadi kami akan melakukan rapat, melakukan diskusi, atau melakukan pertanyaan kepada audiens atau konsumen kami, apa sih yang kurang dari produk kami, dan apa sih yang perlu ditambah dari produk kami. Kelemahan. Banyak pesaing dengan, ancaman. Pertama, banyak pesaing, jelas. Karena makanan pentol ini banyak sekali yang jual. Nggak hanya ada di Madiun, banyak di kota-kota besar, banyak yang jual. Yang kedua, banyak yang menduplikat produk. Seperti itu. Kadang ada orang mungkin yang ingin menyamakan, tapi itu bukan dari bagian dari kami. Seperti itu. Strategi marketing. Strategi marketing dari pentol gondrong ialah strategi pemasaran kami bisa berbisnis di bidang online maupun offline. Dari segi online, kami punya halaman Facebook. Dan kami sering membagikan produk kami di forum-forum Facebook, grup-grup Facebook. Yang kedua, kami mempunyai sosial media Instagram. Biasanya kami menyewa atau mengendorse selebgram-selebgram di berbagai daerah yang mempunyai insight tinggi atau follower yang tinggi, kami endorse untuk memasarkan produk atau brand kami. Seperti itu. Offline. Kami mempunyai tempat yang strategis. Jadi sebelum mitra membuka usaha ini, ada tim dari kami yang bagian mensurvei apakah tempat ini layak atau tidak. Seperti itu. Jadi kami hanya memberikan izin tempat yang banyak menjadi tempat lalu lalang masyarakat sekitar. Jadi tanpa marketing online pun, dengan marketing offline, dengan traffic yang banyak dari orang lain melihat, 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, dan berganti-ganti orang, itu merupakan marketing gratis bagi kami, menurut kami. Seperti itu. Dan kami
bisa mengembangkan hasil penjualan usaha dengan bermitra dengan Gojek dan Grab. Jadi ada GrabFood maupun GoFood. Jadi sangat memudahkan mitra jika ingin malam-malam misal atau ingin keluar tapi hujan atau panas atau lagi malas ya atau mager ya, bisa pesan melalui GoFood maupun GrabFood. Kami menyediakan itu. Seperti itu. Menu harga. Kami hanya menyediakan satu menu, yaitu dengan harga 10.000. Tapi dengan harga 10.000 ini kalian bisa mendapatkan berbagai varian rasa, seperti yang dilihat di gambar ini. Investasi pentol gondrong. Investasi, bahan baku dan kemasan, yaitu 45%, sumber daya manusia atau pegawai 5%, marketing, baik online maupun offline 25%, sistem produksi, yaitu 25%. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari saya, baik dari tutur kata maupun sikap dari saya. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.